sekarang patut kau rasakan dakwah yang seperti ini. Inilah medan seorang da'i menyeru jalan Allah. Wahai tubuh rapuh yang sakit-sakitan, kau terlalu dimanjakan. Kau harus merasakan juga dakwah yang seperti ini. Tangisan air mata dan doa selalu untukmu, wahai Kokoda, wahai Taminabuan, wahai Nebes, wahai Makassar, wahai Denpasar, wahai Jakarta, wahai seluruh wilayah barat dan timur, wilayah-wilayah seluruh Indonesia bahkan dunia sangat butuh para penyeru untuk masuk dan memberi mereka kejelasan. Mereka haus dan siap menanti kedatangan para da'i. Allah 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 Perjalanan dakwah Kokoda, Irian Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat, Selasa 26 Januari 2010. Kami 4 personil Munzir Al-Musawwar, Saiful Zahri, dan Bapak Hamidi Sanusi dan Muhammad Aiman. Kami meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dengan penerbangan Garuda Air menuju Makassar, Ujung Pandang. Kami diantar oleh beberapa kru penyambutan khusus divisi Majelis Rasulullah SAW dari arah staf Bandara Soekarno-Hatta untuk diantarkan ke pesawat dan memperlancar segala sesuatunya. Mereka pula yang selalu menjadi kru penyambutan kedatangan para tamu Majelis Rasulullah SAW, termasuk saat kedatangan Guru Mulia Jakarta.
Sarawak lepas landas tepat pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat menuju Makassar untuk meneruskan menuju Tolong Rian Barat dengan penerbangan Merpati Air. Kami tiba tepat waktu di schedule, yaitu pukul 9.15 WITA waktu Indonesia bagian tengah, yaitu tepatnya pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat di Bandara Hasanuddin Makassar. Lalu kami segera berpindah ke pesawat Merpati Air dengan schedule keberangkatan pukul 9.35 WITA waktu Indonesia bagian tengah, bertepatan dengan 8.35 waktu Indonesia bagian Barat. Perbedaan 1 jam antara waktu kita dan waktu Indonesia bagian tengah. Keberangkatan tepat waktu menuju Solo. Saya duduk di sebuah kursi bersebelahan dengan Bang Ipul Syaiful Zahri. Lalu tiba-tiba seorang penumpang mengarahkan foto pada saya dan memfoto sambil terburu-buru izin memfoto. Selepas itu saya tanyakan kepadanya, apakah ya wartawan? Ternyata bukan wartawan. Dan beliau, saya tidak berkenan menyebut namanya, sebab tidak sempat minta izin untuk menampilkan nama beliau di laporan ini. Risau beliau tidak berkenan. Ia seorang karyawan di satu perusahaan penerbangan yang merupakan orang yang berada. Terbukti pengakuannya bahwa beliau ke Sorong adalah untuk tamasya memancing. Beliau pun dari Jakarta bersama temannya. Beliau sangat mengejutkan saya ketika saya tanya siapa diri beliau. Bapak Soempaya itu berkata, Saya termasuk terjebak macet 1 jam di Pancoran Pasar Minggu saat majelis Ustadz berlangsung. Allah 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 kullama nadat ya. Saya bagai disambar halilintar. Saya gemetar kalau ia tak melihatnya. Saya bertanya, maksudnya terhambat atau bagaimana, Pak? Ia berkata dengan jelas, saya terjebak macet tidak bergerak. Mobil saya 1 jam lebih saat bubaran majelis Bapak Ustaz. Saya pun mohon ampun dan ridho dan terus beristighfar kepada Allah SWT. Saya sangat takut dan sudah berkali-kali menyampaikan pada kru dan aktivis agar lalu lintas tak tertutup saat majelis. Sungguh itu dosa besar yang harus saya tanggung, dan berapa ratus orang yang akan memintai pertanggungan-jawab di hari kiamat pada saya akan hal ini. Saya terus menjelaskan bahwa sungguh kami tak bermaksud demikian, namun saat bubaran memang masa tak tertampung. Saat majlis berlangsung pun Masjid Al-Munawwar tidak bisa menampung jamaah yang kini berjumlah sekitar 30.000 personil setiap malam Selasanya, dan terus bertambah. Maka saat bubaran masa menyeberang dan lain sebagainya mungkin membuat jalan tertutup, dan ternyata bukan kemungkinan, tapi sudah terjadi. Saya terus meminta maaf, dan mungkin sudah berkali-kali terjadi. Dan ia pun dengan lapang dada memaafkan dan membuat kami semakin akrab. Ia tinggal di Depok, dan selama saya berbicara akrab, air mata saya terus mengalir karena sedih dan takut. Bagaimana dengan ratusan orang lainnya yang saya tak sempat minta maaf padanya? Neraka bagi munzil pendosa ini. Saya berjanji pada diri saya dan padanya bahwa malam Selasa yang akan datang kami akan berusaha membenahi lalu lintas dengan sebaik mungkin bersama personil dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan dan Polsek setempat.
tepat waktu di Bandara Sorong, yaitu 12.35 waktu Indonesia bagian timur, tepatnya pukul 10.35 waktu Indonesia bagian barat. Disambut oleh Kiai Haji Ahmad Bayhaqi yang sudah mendahului kami seminggu yang lalu. Kami kunjung ke rumah bapak seorang anggota DPRD yang almarhum ayah dan kakeknya membangun beberapa masjid di Sorong, dan ia meneruskan perjuangan mereka. Sekilas saya terhenyak mendengar keadaan keputusan banyak hal yang lebih cenderung berpihak pada non-muslim dalam beberapa keputusan dan kebijaksanaan yang diambil pemerintah setempat. Saya bertanya, apakah anggota DPRD setempat kebanyakan non-muslim? Dia menjawab, iya. Saya bertanya lagi, apakah muslimin minoritas di Sorong? Dia menjawab, tidak, bahkan mayoritas. Lalu kenapa anggota DPRD-nya kebanyakan non-muslim? Beliau menjawab sambil menunduk malu, saudara-saudara kita muslimin yang memilih mereka. Saya terhenyak kaget. Air mata tak bisa tertahan lagi. Ingin rasanya saya menangis sekeras-kerasnya atas kejadian ini. Kami di jam makan siang di rumahnya. Ia menyiapkan mobil-mobilnya untuk menjemput dan mengantar kami. Semoga rahmat dan kebahagiaan terus berlimpah padanya dan keluarga beliau. Amin. Dan kami meneruskan perjalanan ke Teminabuan. Sekitar 200 km dari Sorong. Kami mengendarai mobil sewaan berupa Mitsubishi Ranger Pak-4. Sopirnya adalah saudara asli. Ia polos dan baik. Pemuda itu sangat santun dan buat saya akrab dengannya. Ia asli Makassar yang bekerja sebagai sopir sewaan mobil di Sorong. Perjalanan kami makan waktu 6 jam karena kondisi jalan yang banyak rusak dan berkelok-kelok. Walau sebagian jalan sudah baik, namun sebagian masih dalam pembenahan. Namun jauh lebih baik kondisinya dibanding perjalanan saya 2 tahun yang lalu antara Manokwari dan Bitung. Di sepanjang jalan di luar kota Sorong kami tak menemukan kampung muslimin. Hanya wilayah non-muslim dan tempat peribadatan mereka yang megah yang terus terlihat sepanjang jalan. Namun masyarakat ramah. Walau kami semua berpakaian Islami, namun mereka tetap ramah kalau mereka non-muslim. Perjalanan mobil kami berhenti. Ada apa gerangan? Karena seorang tokoh agama non-muslim, seorang biarawati yang sudah berusia sekitar 50-an ingin menumpang ke Teminabuan. Maka Asri memohon izin saya menaikkannya. Karena mobil sudah dicarter untuk kami, itu saya mengizinkan. Maka ibu biarawati tersebut naik di bak belakang mobil 4x4 itu bersama barang. Perjalanan kami teruskan. Lalu sekitar 1 jam kemudian rintik-rintik hujan mulai turun. Hati saya terasa tercekik. Sungguh kalau ia non-muslim, maka bagaimana ia seorang wanita yang usianya cukup tua duduk di bak terbuka di belakang dengan terpaan hujan. Ia seorang pemuka dan guru agama non-muslim. Ia tabah dan berdakwah membela agamanya dengan semangat juang yang luar biasa.
Dari kampung ke kampung terus mengajar dengan sukarela, sepanjang hidupnya mengabdi pada agamanya. Sampai ia rela duduk di bak belakang mobil dalam keadaan hujan dan panas. Ia wanita, sudah cukup lanjut usia. Demikian tabahnya dai non-muslim ini. Hati saya tercabik-cabik. Saya malu sekali. Pantas kalau wilayah ini riuh dan ramai dan sangat sukses dengan agama-agama non-muslim. Karena demikian gigihnya mereka di dalam mempertahankan dan memperjuangkan dan menyebarkan kepercayaan mereka. Hujan mulai deras. Saya tak tahan lagi dan memegang tangan Asri. Berhenti Asri, berhenti. Maka Asri menghentikan mobil. Saya katakan padanya, saya mau pindah ke belakang bak terbuka menggantikan posisi ibu itu. Biar ia naik di depan tempat saya duduk. Asri kaget dan marah. Tidak mungkin Habib. Tidak mungkin Habib turun pindah ke bak belakang. Habib sudah charter mobil saya. Ini hujan Habib. 3 personil yang bersama saya dan juga Kiai Haji Ahmad Bayhaqi yang duduk di jok belakang saya bersama-sama turun untuk beramai-ramai pindah ke bak belakang. Saya merintahkan mereka tetap dalam posisinya. Cukup 1 orang yang menemani saya di bak belakang. Sudah ada 1 orang penjaga barang di belakang. Dan mereka pun sangat bersempit-sempit 4 orang di kursi belakang saya. Ibu itu tak mau pindah. Biarawati ini tetap memaksa duduk di tempatnya. Ia malu dan haru. Maka saya terus memaksanya pindah atau saya tak mau naik mobil. Maka ia pun pindah ke depan. Kiai Haji Ahmad Bayhaqi bersama saya di belakang. Perjalanan berlangsung sebentar, maka mobil kami berhenti. Pak Ibu turun untuk meminta saya pindah ke tempatnya. Maka saya tetap tidak mau. Saya duduk dan mengatakan malas berdiri lagi. Ganti saja Kiai Haji Ahmad Bayhaqi ke depan. Saya tidak mau pindah. Maka demikian bergantian beberapa waktu terus 4 personil bergantian pindah ke belakang. Dan saya tetap pada posisi saya tak mau pindah. Mereka saja yang bergantian. Saya duduk di bak belakang untuk membalas dan melampiaskan pilu saya akan semangat seorang wanita tua yang penyeru kepada agama non-muslim. Aku seorang penyeru ke jalan Allah. Aku malu pada Allah. Patutnya aku lebih darinya. Patutnya aku berjalan kaki 200 km bukan duduk di bak terbuka yang masih bisa santai. Hujan menerpa wajahku dan angin. Terakhir Asri berhenti dan turun dari mobil. Habib saja yang bawa mobil. Saya ingin gantikan posisi Habib. Saya mengharbiknya sambil bercanda. Tetaplah pada posisimu menyupir Bang Asri. Bawalah mobil sekencangnya. Saya sedang menikmati perjalanan ini. Asri tidak mau lihat saya senangkah. Dia pun menurut dan meneruskan perjalanan dengan sekencang-kencangnya. Mobil terhempas-hempas di jalan dan saya sering memegangi peci saya agar tidak tertiup angin. Derasnya hujan terus menerpa wajahnya. Terpaksa saya buka kacamata karena terus dibasahi hujan. Saya memakai jaket majelis Rasulullah SAW karena tidak tahan lagi menahan dinginnya angin. Dan saya membatin pada diri ini. Kau di Jakarta dimanjakan. Ribuan orang berebutan mencium tanganmu. Kau dimuliakan dan disanjung. Perjuangan dakwahmu hanya sebatas naik turun mimbar dengan kemuliaan dan sanjungan. Sekarang patut kau rasakan dakwahan seperti ini. Dalam medan seorang dai menyeru jalan Allah. Wahai tubuh rapuh yang sakit-sakitan, kau terlalu dimanjakan. Kau harus merasakan juga dakwahan seperti ini. Lalu setan membisikiku. Kau sudah banyak penyakit. Ada peradangan di otak belakang, asma, bahkan pernah 2 kali terkena stroke. Kau sering bertati-tati berjalan dan sering tidak mampu berdiri dan lemah saat menyampaikan ceramah. Duduklah di tempat yang layak bagimu di kursi depan. Maka ku jawab dengan mengharbik diriku sendiri.
Rasakan lezatnya dakwah untuk di tempat itu dan bertahan dari mundur pendosa, malas dan manja. Tubuhku serasa hancur dihempas-hempas dalam sedikit tinggi di bak belakang. Angin terus menerpa, menggigil tubuh ini kedinginan terkena terpaan angin petang dan hujan. Bertahanlah wahai munzir pemalas. Kami tiba di Terminal Buan pukul 24.45 waktu Indonesia bagian timur, tepatnya pukul 18.45 waktu Indonesia bagian barat. Ibu itu turun dan mengucap terima kasih haru. Saya hanya tersenyum. Inilah kerukunan umat beragama. Muslim harus lebih sopan dari non-muslim. Dai muslimin harus lebih berkorban demi kaum wanita, apalagi sudah lanjut usia walau non-muslim. Semoga ia mendapat hidayah. Dia turun sambil terkenung dan berkata lirik kepada Asri sambil tertunduk malu. Pagi itu baik sekali ya. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jamu indallah innal muslimina qad ja'u idzan biha Aku teringat riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak mau melewati seorang tua yang berjalan berkaki-kaki hingga terlambat menemui salat jamaah bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW melamakan rukuknya. Selepas salat, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, kau melamakan rukuk tidak seperti biasanya? Rasulullah SAW menjawab, bahuku ditahan oleh Jibril alaihissalam untuk tidak iktidal demi menanti Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah hingga ia tiba dan masuk di shaf karena adab kesopanannya terhadap orang tua. Aku teringat pula akhlak Rasulullah SAW yang ketika seorang yang selalu memusuhi dakwah beliau SAW yaitu tokoh Quraisy non-muslim membuat jebakan untuk beliau SAW agar beliau SAW terpuruk dalam lubang. Namun ternyata ia sendiri yang terjatuh dalam lubang yang digali. Siapa yang menolongnya? Rasulullah SAW yang menolongnya dari jebakannya sendiri yang diperuntukkan untuk Rasul SAW. Padahal dia kufar Quraisy yang terus menyusahkan dan merusulkan dakwah sang Nabi SAW. Kami masuk ke sebuah hotel sederhana namun dilengkapi AC. Saya cukup kaget mendengar harga sewa satu kamar antara 300 hingga 400 ribu rupiah. Kamar standar hotel berbintang 3 di Jakarta seharga itu. Namun jauh lebih mewah dari ini. Kamar seperti ini di Jakarta mestilah berkisar 100 ribu atau kurang. Namun barangkali karena jauhnya jarak dari Jakarta dan susah serta mahalnya barang-barang karena jauh dari ibu kota membuat semua harga menjadi mahal di sini. Sebagaimana sewa mobil 4x4 itu sebesar 1,5 juta rupiah. Itu pun sudah dikorting oleh Asri karena kami muslimin. Sebagaimana ia pun seorang muslim. Saya membayar dengan sedikit melebihkannya. Asri nangis. Ia tertegun. Habib tidak duduk di bak belakang. Bagaimana Habib membayar pula? Saya katakan sungguh karena saya senang dalam perjalanan ini. Bagaimana Habib membayar lebih? Saya katakan saya menyayangi Asri yang berbudi baik dan polos. Ia pun diberi peci oleh Haji Hamidi. Ia gembira yang memakainya dan tertawa-tawa bangga. Kami semakin akrab. Saya tunjukkan cuplikan beberapa detik majelis besar Evan Majelis Rasulullah SAW di Monas 4 Februari 2010. Lalu dari hati saya perlihatkan itu kepadanya. Ia bertakbir dan menjerit dan menangis haru. Betapa dahsyatnya dan jumlah massa ratusan ribu yang terlihat hadir bersujud. Dan lebih haru bahwa orang yang dihadapannya adalah pimpinan majelis itu. Lalu kami masuk hotel itu untuk mandi dan salat jamaah maghrib dan isya. Lalu kunjung ke undangan makan malam di rumah Bapak Samsudin, dihadiri oleh Raja Tarof, Ketua Kampung Tarof,
beberapa tokoh sepuh setempat. Jamuan akrab dan air mata tak berhenti mengalir haru melihat hangatnya jamuan mereka. Dan keesokan harinya, Rabu 27 Januari 2010, kami bertolak dengan kapal sewaan menuju Kokoda. Sekitar 200 km lagi yang mesti kami tempuh dalam perjalanan menyusuri pantai dan sungai menuju Kokoda. Biaya sewa kapal yang dilengkapi 3 motor itu sekitar 10 juta rupiah. Saya sempat kebingungan dengan biaya yang demikian besar. Telah banyak biaya yang keluar untuk tiket dan lain sebagainya. Namun Bapak Syamsuddin berkata bahwa tidak perlu keluarkan biaya. Ia yang menanggungnya. Hancur hatinya. Wahai Allah, muliakanlah ia dengan semulia-mulia keadaan dunia dan akhirat. Aku malu. Di Jakarta seorang muslim sulit mengeluarkan uang 10.000 rupiah untuk membantu dakwah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini seorang tokoh masyarakat yang bukan merupakan ulama besar, bukan pula pengusaha besar, rela mengorbankan dana sebesar itu demi sampainya saya ke Kokoda. Wahai Allah, jamulah ia setiap detik dengan keluhuran dan kebahagiaan. Dan sebagaimana ia menjamin perjalanan kami, maka jaminlah ia dan keluarganya dunia dan akhirat dalam jamuan kebahagiaan. Amin. Pendanaan keberangkatan ini dari sebagian partisipasi jamaah majelis Rasulullah SAW sebesar 16 juta rupiah, dan sisanya dari beberapa donatur dan pribadi, dan sisanya pinjam dari beberapa jamaah majelis Rasulullah SAW. Dana yang terhabiskan sekitar 37 juta rupiah. Rabu 27 Januari 2009. Ini hari saya terbangun untuk memuji Allah SWT dan bersujud. Lalu saya menulis laporan di kursi plastik menghadap sungai yang demikian derasnya di bawah hotel ini. Dan saya tumpahkan semua yang masih terekam di pikiran saya hari itu. Lalu kami sholat subuh di masjid dekat hotel Nusa Indah, tempat kami menginap, yaitu di Terminal 2. Kira-kira beberapa orang saja yang hadir. Lalu selepas subuh mereka meminta kami menyampaikan sedikit tausiah. Lalu jamaah berpisah dan kami kembali ke hotel. Meneruskan zikir dari pukul 7 pagi waktu setempat kami dijamu sarapan di rumah Bapak Syamsuddin. Kami membaca maulid dia ulama yang pertama kalinya dikumandangkan di Terminal 2, sekaligus mendoakan rumah barunya itu yang kelak akan ditinggalinya. ولحسن ظني لازم فهو خلي وحليفي ولحسن ظني لازم فهو خلي وحليفي وانيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري حاجة في النفس يا رب فقدها يا خير قادي حاجة في النفس يا رب على محمد على الورى أثبت
تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Selepas maulid saya menyampaikan tausiah sekilas. Lalu sarapan pagi,